Baiklah, kita lanjutkan untuk bab berikutnya, yaitu perancangan dan pengembangan produk sebagai sebuah disiplin ilmu. Semua hal yang dianggap oleh manusia bermanfaat dan memiliki nilai itu biasanya kemudian dikembangkanlah kajian-kajian serta penelitian-penelitian untuk menggalinya, mencari tahu apa sih yang efektif, terus kemudian apa yang bisa berhasil, apa yang tidak. Oleh karena itu P3 itu juga menjadi salah satu cabang ilmu terapan tersendiri. Kita akan mengeksplor di bagian ini mengenai ruang lingkupnya, terus kemudian aplikasinya, serta hubungannya dengan disiplin keilmuan yang lain. Kita awali dengan menunjukkan sebuah bagan yang menunjukkan spektrum di mana posisi perancangan dan pengembangan produk. Jadi kalau Anda lihat di dalam spektrum ini, kalau di sumbu Y-nya adalah pure art atau seni murni, terus kemudian yang sebelah kanan adalah applied science atau sains terapan, maka saudara akan melihat berbagai macam ranah. Yang pertama adalah creative art yang paling ujung atas, terus kemudian yang paling ujung bawah itu adalah technology development. Jadi para ilmuwan-ilmuwan yang mengembangkan teknologi-teknologi mendasar seperti nanoteknologi, terus kemudian teknologi material yang advance seperti grafit dan lain sebagainya, itu ada di dalam ranah teknologi development. Sedangkan di antara dua itu ada yang disebut dengan industrial design dan ada yang disebut dengan engineering design di sisi yang lain. Product design itu berada di antara tengah-tengahnya. Kita sebagai orang teknik industri bisa melihat bahwa kajian yang sangat erat kaitannya dengan pengembangan produk baru itu adalah industrial design, product design, serta engineering design. Orang teknik industri dengan background engineeringnya bisa memahami, dan dengan background bisnisnya kita bisa juga memahami industrial design. Nah, product design ini ada di antara dua itu gitu ya. Jadi ini adalah posisi di mana kajian new product development itu berada. Jadi Anda belajar sebuah objek kajian, belajar bagaimana caranya membuat dan merancang produk baru secara pendekatan yang sains yang telah dibuktikan dari praktek-praktek sebelumnya. Lanjutkan dengan ini. Tadi yang tengah itu ada engineering design sama industrial design. Ini lebih dijabarkan lagi. Anda bisa melihat di sini di dalam ranah engineering design ada sisi manufacturingnya, ada sisi fungsinya. Jadi terutama berbicara fungsi itu di dalam engineering design. Saudara bisa membuat simulasi dari sebuah produk, apakah dia memiliki cukup kekuatan tarik, terus kemudian kekerasan materialnya seperti apa, ketahanan terhadap korosi seperti apa, itu ada di engineering design. Di sini nanti diputuskan jenis sambungannya seperti apa, terus kemudian minimal ketebalannya seperti apa, itu ada di engineering design, dan memutuskan material apa yang digunakan. Sedangkan di industrial design ini lebih pada membicarakan kesesuaian antara produk dengan apa yang dimaui oleh pasar, sehingga kemudian irisan di antara keduanya itu ada pada fungsi, terus kemudian ada pada bentuknya seperti apa, terus sisi estetikanya seperti apa, dan terakhir adalah usability-nya. Bagaimana sih penggunaan atau cara menggunakan produk tersebut gitu ya. Dimana dalamnya nanti kita akan juga berbicara mengenai ergonomi. Kalau estetika terkait dengan emosi dari penggunanya nantinya, apakah menyenangkan, apakah membuat
nyaman, apakah kemudian membantu orang untuk tidak melakukan kesalahan dan lain sebagainya. Jadi ini ranah dari perancangan dan pengembangan produk itu ada di dua campuran arahan ini ya. Terus kemudian yang berikutnya, kalau saudara lihat di sini ada sebuah model yang menunjukkan hubungan antara tiga macam ranah. Yang pertama itu ada ranah teknis, dan yang kedua adalah ranah bisnisnya, dan terakhir adalah human factor. Jadi ini mencoba menjelaskan dari diagram sebelumnya. Irisan dari ketiganya ini adalah yang disebut dengan sistem produk. Jadi di dalam ranah bisnis dan ranah desain itu ada interaksi atau irisan yang berupa design for market need. Jadi pada saat mendesain, seorang desainer produk itu harus ada dalam kepalanya selalu berpikir, kira-kira ini bisa berhasil di pasar apa enggak? Kalau dijual bakal laku apa enggak? Kalau dirilis, apakah masyarakat akan menyambutnya dengan antusias apa enggak? Jadi kalau saudara lihat di sana ada design for market need, itu adalah menjawab pertanyaan itu. Terus kemudian tidak hanya kemudian sebuah produk itu didesain sesuai dengan keinginan pasar, tapi juga dia harus bisa diproduksi secara manufaktur. Apakah nanti bisa dieksekusi dengan menggunakan molding, ataukah dengan bobot, apakah dengan fries, ataukah dengan yang lain-lain. Jadi menjawab pertanyaannya, saudara harus mempertimbangkan faktor teknis. Yang lain lagi, ini antara teknis sama bisnis, itu adalah manufacturing for sales. Ini juga menarik sekali. Pada saat saudara mendesain produk, saudara juga mempertimbangkan bagaimana agar kemudian faktor-faktor teknis ini juga mendukung penjualan nantinya. Contoh, kalau Anda melihat produk berupa komputer, di dalamnya ada berbagai macam modul kan. Ada power supply modul, ada motherboard, terus kemudian ada prosesor, ada memori, terus kemudian ada hard disk, terus kemudian ada pendingin dan lain sebagainya. Kenapa kemudian saat ini engineer harus berpikir bagaimana agar proses manufaktur itu bisa mendukung sales. Sekarang ada banyak sekali inovasi model bisnis berupa rekayasa dalam hal supply chain management yang memungkinkan hal itu. Contohnya adalah Dell. Dell itu sekarang menjual komputer tidak build up, tapi sesuai dengan pesanan dari customer karena modularity-nya tadi. Jadi bisa disesuaikan dengan permintaan pengguna, bisa disesuaikan dengan permintaan customer. Saya pengen memorinya memorinya berapa? 8 atau 12 atau 16, itu bisa diatur karena slotnya juga sama, sudah standar dan dibikin secara modular, bisa dipasang di motherboard yang sama. Jadi kalau Anda perhatikan di dalam komputer itu kabel-kabel untuk ke hard disk itu sama semuanya, sudah distandarisasi. Ini memungkinkan sekali dari perusahaan pabrikannya mengirimkan modul-modul saja di warehouse-nya. Jadi kemudian ketika warehouse menerima pesanan, misalkan 100 biji komputer dengan spesifikasi seperti ini, maka dia bisa merakit di warehouse tersebut. Ini sangat menghemat pengiriman, sangat memudahkan juga dalam manufacturing. Di dalam ranah ilmu mengenai produk ini, ada yang disebut dengan product management dan ada juga yang disebut dengan marketing yang terkait dengan produk ya. Jadi yang biru-biru ini itu adalah ranah manajemen produk. Saudara bisa melihat di sana ada banyak sekali, ada market analysis, ini termasuk juga manajemen produk, terus kemudian ada strategic planning dan ada product planning. Jadi tugas dari manajemen produk atau product manager produk itu adalah melakukan hal-hal seperti ini, mencoba untuk mengetahui apa yang diminati oleh pasar, apa yang dimaui oleh customer. Terus kemudian dari sana diterjemahkan menjadi rencana strategis
Apakah kita harus bangun pabrik baru, apakah kita harus mengembangkan produk baru dan lain sebagainya. Sehingga dari sana kemudian keputusannya adalah merencanakan produk planningnya seperti apa. Ya. Terus kalau marketing ya kita tahu sendiri, berbicara mengenai kepada siapa dikomunikasikan produk ini, dipromosikan melalui media apa, terus kemudian juga jaringan distribusinya harus ditempatkan di mana saja, bagaimana pola hubungan antara perusahaan atau distributor dengan retailer dan lain sebagainya. Sehingga ini ada ranah-ranah tersendiri yang semuanya merupakan disiplin ilmu yang berbeda yang terkait dengan produk. Dan terakhir, belum terakhir sih, saya akan menunjukkan pada Anda sebuah ranah belajaran ilmu perancangan dan pengembangan produk di sebuah universitas. Saya agak lupa ini dari universitas mana, kalau nggak salah dari sebuah universitas di Belanda. Kalau Anda lihat di sini, inti dari Industrial Design Engineering itu adalah merupakan applied science, yang intinya adalah bagaimana merealisasikan sebuah ide dari menangkap peluang pasar tadi, menangkap peluang yang di kebutuhan konsumen dengan sains terapan. Misalkan banyak gedung-gedung baru yang didirikan yang membutuhkan ventilasi dan sistem pendingin udara, maka kemudian diwujudkan dalam bentuk AC, dalam bentuk kipas angin, dalam bentuk sistem ventilasi dan lain sebagainya. Itu adalah applied science. Kalau kita lihat lebih jauh lagi, seorang perancang produk itu juga harus memiliki wawasan yang luas. Dia juga memiliki jiwa seni di sana. Dia memahami teknologi. Dia harus paham engineering karena untuk merealisasikan dan memproduksi produknya nanti food engineering. Terus kemudian dia juga memahami tentang manusia, mengenai kultur, ya, sosiologi, fisiologi, dan psikologi. Jadi kalau Anda mau jual, misalkan ya, mengapa kultur itu penting sekali, Anda bisa memperhatikan orang-orang di negara tertentu itu tidak menyukai warna tertentu. Warna merah sangat-sangat disukai oleh orang-orang Cina karena di sana merah itu dianalogikan dengan keberanian, kemakmuran, dan kesejahteraan. Sehingga mendesain baju berwarna merah, terutama pada saat Imlek, itu sangat-sangat berbasis pada kultur setempat. Kalau tidak cocok kulturnya, maka kemudian akan repot seperti ini ya. Kemudian yang lainnya juga ada natural science, fisika, biologi, kimia, astronomi, geologi, ini juga sangat berpengaruh. Ada banyak hal yang terkait dengan hal ini. Ya, tergantung dengan produknya sih. Misalkan produk pertanian. Misalkan Anda mencoba mendesain alat penyemprot otomatis. Kalau Anda tidak memahami bagaimana alat itu harus tahan terhadap korosi karena dia digunakan untuk mengalirkan air dan menyemprotkan air, serta ada exposure atau terpapar dengan hujan dan panas karena ditaruh di luar, maka saudara nggak akan bisa mendesain produk yang memiliki material atau memiliki properti yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Social science juga sama, ada history di sana, ada politik di sana, ada etnografi. Jadi produk itu bisa diberikan value tertentu yang sifatnya emosional, ya, yang sifatnya emosional, yang terkait dengan etnis, yang terkait dengan pikiran politik dan lain sebagainya. Matematika komputing jelas sangat berguna. Jadi ini adalah ranah berbagai macam disiplin keilmuan, berbagai macam aspek yang bisa memberikan pengaruh dan bisa dipertimbangkan pada saat merancang produk. Kalau Anda mau mengetahui apa saja sih
landscape design itu secara lengkap, maka saudara silakan zoom ini. Ini resolusinya cukup tinggi, tapi di sini agak kecil. Silakan di zoom saja. Jadi di sini saudara bisa melihat di dalam desain itu ada banyak sekali. Paling enggak dibagi menjadi dua hal. Yang pertama adalah behavior targeted design. Jadi ini desain yang mentarget perilaku dari customer. Kalau di sini adalah form targeted design. Ini terkait dengan bentuk, warna, dan komposisi. Nah, saudara bisa melihat di sini ada kajian yang disebut dengan user experience atau UX. Ada kemudian information architecture. Ini terkait dengan sistem informasi, terutama produk-produk berupa berita yang ada di website itu dirancang seperti ini. Service design ini terkait dengan jasa. Interaction design ini sangat terkait dengan user interface design sebenarnya. Industrial design ada di sini terkait dengan bentuk, terkait dengan fungsi. Graphic design terkait dengan fungsi dan komposisi warna. Jadi ini silakan nanti di zoom, saudara akan bisa melihatnya perancangan dan pengembangan produk dalam khasanah keilmuan manusia itu spektrumnya sedemikian luas ya. Jadi itu untuk bahasan etika sebagai ilmu. Sampai jumpa di pembahasan yang lain.